Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-122, percobaan pertama. Adegan dimulai lagi, saat Boruto dan yang lainnya bersiap untuk pergi menuju tempat Sasuke. Mereka berkumpul di tengah laboratorium Orochimaru, dengan suasana penuh ketegangan dan harapan. Boruto memandang rekan-rekannya dengan penuh determinasi. Baiklah, berpegangan denganku. Aku akan memindahkan semuanya langsung ke tempat Sasuke berada. Hagoromo, Hamura, Hashirama, Minato, dan Kabuto langsung memegang pundak Boruto dengan erat. Boruto mengambil napas dalam-dalam, memusatkan cakranya, dan dengan sikap kuda-kuda yang mantap, ia memulai teknik Hiraishin no Jutsu. Dalam sekejap, mereka semua berpindah tempat, meninggalkan laboratorium Orochimaru dan muncul di sebuah tempat sepi, tempat Sasuke terperangkap oleh pohon Shinju. Boruto berkata, ini adalah tempat di mana Sasuke tertangkap demi melindungiku. Kemudian Boruto berkata dalam hati, tenang Sasuke Sensei, aku sudah datang kembali, aku akan membebaskanmu secepatnya, bersabarlah. Minato, yang terkejut dengan jangkauan Hiraishin Boruto, menatapnya dengan mata lebar. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya sejauh ini? Aku memang mendengar jika kamu bisa melakukannya, tetapi aku tak menyangka bisa sejauh ini. Boruto tersenyum tipis dan menjawab, ini berkat Koji. Ada gulungan yang diambil dari Konoha, dan aku mempelajarinya dan menyempurnakannya. Aku berlatih keras untuk memastikan teknik ini bisa digunakan dalam situasi kritis seperti ini. Minato kemudian mengingat sesuatu dan berkata, aku ingat. Itu adalah gulungan yang kubuat, sebuah teknik Hiraishin yang bisa berpindah tempat sejauh itu. Aku tak sempat menyempurnakannya, karena aku keburu meninggal. Hagoromo dan Hamura memandang sekeliling, memperhatikan lingkungan sekitar dengan cermat. Pohon Shinju yang terlihat seperti pohon biasa, dan di tengahnya, terlihat Sasuke terperangkap dalam cengkeraman pohon tersebut. Wajahnya pucat dengan matanya yang tertutup. Hashirama menatap pohon Shinju dengan penuh keyakinan. Aku akan menggunakan Mokuton untuk mencoba mencari tahu. Jika kita bisa menghentikan penyerapnya cakra, itu akan memberi kita waktu untuk membebaskan Sasuke. Hamura mengangguk dan menambahkan, Hagoromo dan aku akan bekerja sama untuk menemukan cara memutuskan ikatan cakra antara pohon Shinju dan Sasuke. Ini membutuhkan konsentrasi tinggi, jadi kami butuh perlindungan selama prosesnya. Minato yang selama ini tetap waspada, menatap sekeliling dengan cermat. Aku akan mengawasi sekitar. Jika ada ancaman yang mendekat, aku akan menghadapinya. Kita tidak bisa membiarkan apapun mengganggu upaya kita. Minato kemudian memandang Boruto dengan penuh kebanggaan. Boruto, kau dan aku akan siap untuk bergerak cepat jika ada situasi darurat. Teknik Hiraishinmu bisa menjadi kunci untuk menghindari serangan mendadak. Boruto mengangguk dengan tekad yang kuat. Baik, aku siap, kita harus bekerja sama dengan sempurna untuk berhasil. Mereka semua mulai bergerak dengan cepat. Hashirama menggunakan teknik Makitanya untuk menjendalakan akar-akar pohon Shinju, mencoba menahan pertumbuhannya. Hagoromo dan Hamura duduk bersila di dekat Sasuke, mulai mengalirkan cakra mereka dan menganalisis ikatan yang mengikat Sasuke pada pohon tersebut. Sementara itu, Boruto dan Minato berdiri berjaga, siap untuk bertindak jika situasi mendadak berubah. Kabuto juga bergerak dengan cepat di sekitar area, memastikan tidak ada musuh yang mendekat. Waktu terus berlalu, setiap detik terasa seperti berjam-jam. Keringat mulai mengalir di wajah Hagoromo dan Hamura saat mereka semakin dalam menganalisis cakra Shinju. Boruto yang terus berjaga, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba ada getaran besar yang mengguncang tanah, akar-akar pohon Shinju bergerak dengan cepat, mencoba menyingkirkan upaya Hashirama. Dengan kekuatan penuh, Hashirama berusaha menahan serangan tersebut, tetapi dia tahu ini hanya masalah waktu sebelum pertahanan mereka dilanggar. Boruto merasakan kehadiran yang mendekat dengan cepat.
Kakek, ada sesuatu yang datang, serunya dengan suara tegas. Minato yang sudah waspada, segera menghadapi arah datangnya ancaman. Dari balik pepohonan, muncul makhluk besar berbentuk seperti humanoid yang terbuat dari cakra berwarna putih, ini hampir mirip seperti Sumeaka. Makhluk itu tampak penuh dengan niat jahat, bergerak menuju mereka dengan kecepatan tinggi. Minato bersiap, Boruto, kita harus menghentikannya sebelum sampai ke Hagoromo dan Hamura. Boruto mengangguk, baik. Dengan kecepatan yang luar biasa, Boruto dan Minato berpindah tempat mendekati makhluk tersebut, menyerang dengan kombinasi serangan taijutsu dan ninjutsu. Pertempuran sengit berlangsung dengan intensitas yang semakin meningkat. Boruto dan Minato berjuang keras untuk menahan makhluk yang terus menyerang mereka. Setiap gerakan mereka penuh dengan koordinasi yang teliti, memastikan bahwa tidak ada ancaman lain yang mendekat dari segala arah. Minato dengan kecepatan kilatnya menggunakan teknik Hiraishin untuk menghindari serangan dan melancarkan serangan balik, sementara Boruto dengan ketangkasan dan kekuatan yang luar biasa, menggabungkan ninjutsu dan taijutsu dalam serangan bertubi-tubi. Hashirama dengan kekuatan Mokutonnya, terus berjuang melawan akar-akar pohon Shinju yang terus tumbuh dan menyerang. Teknik Mokutonnya menciptakan perisai-perisai kayu dan penghalang untuk menahan laju pertumbuhan akar tersebut. Namun, setiap kali dia berhasil menahan satu bagian, akar lain muncul dengan lebih agresif. Aku harus terus bertahan, pikir Hashirama, sambil mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melindungi timnya. Di tengah kekacauan ini, Hagoromo dan Hamura tetap fokus pada tugas mereka. Mereka duduk bersila di dekat Sasuke yang terperangkap, mengalirkan cakra mereka dengan hati-hati ke dalam tubuh pohon Shinju. Mata mereka terpejam, berkonsentrasi penuh untuk menemukan inti cakra yang mengikat Sasuke. Mereka merasakan aliran cakra yang rumit dan kuat, yang harus mereka urai dengan ketelitian tinggi. Adegan tiba-tiba berpindah ke dimensi Shinju, sebuah tempat yang tampak surreal dan penuh dengan energi misterius. Di tengah hutan aneh dengan pohon-pohon yang memancarkan cahaya aneh, terlihat dua sosok berdiri dengan tegas, Hidari dan Jura. Mereka adalah entitas Shinju yang sangat kuat, menjaga dan memelihara kekuatannya di dimensi ini. Hidari seorang pria dengan tatapan tajam dan aura kekuatan yang menakutkan, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Aku merasakan sesuatu, katanya dengan nada serius, memandang ke kejauhan dengan penuh konsentrasi. Mereka seperti melakukan sesuatu pada tubuh inangku. Jura merespons dengan cepat. Ini akan sangat berbahaya jika kita biarkan, katanya dengan suara tegas. Sebaiknya kita segera pergi ke tempat tersebut. Hidari dan Jura tidak membuang waktu lagi. Mereka dengan cepat mempersiapkan diri, menggunakan kubus portal menuju tempat pohon Shinju yang mengikat Sasuke. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-122, percobaan pertama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.